Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki amalan-amalan kita, menjaga diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kepunahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah saya telah diberikan Alkitab dan yang semisalnya bersamanya, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam penjagaannya tidak seperti penjagaan Al-Qur'an. Penjagaannya tidak sama seperti penjagaan Al-Qur'an, tetapi dijaga oleh para ulama hadis. Orang-orang yang sangat perhatian dengan hadis. Karena dalam kenyataannya di dalam kaum muslimin telah menyebar hadis-hadis palsu, hadis-hadis dusta, maudhu'. Begitu pula hadis-hadis yang lemah atau dhaif. Jika tidak ada orang-orang yang perhatian kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka umat akan tersesat. Kita sendiri tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala katakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih pada sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Kembalikan kepada Allah maksudnya adalah Alkitab, yaitu Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul maksudnya kembalikan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad ketika disebutkan tentang hadis perpecahan umat, disebutkan illa firqah, kecuali satu kelompok. Apa kata beliau? In lam yakunu ashabal hadis fala adri man hum. Jika mereka itu bukan ahli hadis, saya tidak tahu siapa mereka. Oleh karena itu ya ikhwan, mari kita memberikan perhatian kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik mendengarkannya atau membacanya, kemudian memahami isinya, kemudian yang ketiga menghafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang keempat menyampaikan kepada orang lain dari zaman ke zaman. Demikianlah penjagaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus ada.
orang yang menjadi penerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan orang-orang yang malas menghafalkan dalil, malas menghafalkan Al-Qur'an, malas menghafalkan hadis. Karena penjagaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sama seperti Al-Qur'an, dijaga dengan dua hal. Dijaga dengan catatan, tidak akan berubah, dan dijaga dengan hati. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga demikian, dijaga catatannya dan dijaga hafalannya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang mau menghafalkan dan menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa ballaghaha." Mudah-mudahan Allah memberikan cahaya pada orang yang mendengar perkataanku, kemudian dia memahaminya, kemudian dia menghafalkannya dan menyampaikannya. Farubba hamili fiqhin ghairu faqih. Betapa banyak orang yang membawa ilmu, yaitu hadis, tapi dia tidak berilmu. Warubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Betapa banyak orang yang membawakan hadis kepada orang lain, dia mengantarkan kepada orang yang lebih berilmu darinya. Ini menunjukkan ayol ikhwan, di kalangan ulama ahli hadis itu ada yang bertugas menyampaikan saja. Dia tidak sampai kepada derajat faqih atau paham menjadi ulama, tidak, tetapi dia menjadi bagian dari para muhadditsin yang menyampaikan hadis, menjaga hadis, menyampaikannya kepada yang berikutnya dari zaman ke zaman. Sehingga seperti itulah Allah Subhanahu wa taala melestarikan hadis di muka bumi ini. Sufyan Ibn Uyainah pernah mengatakan, "Ma min ahadin yatlubul hadis." Tidak ada seorang pun yang dia menuntut ilmu hadis illa wa fi wajhihi nadrah, kecuali di wajahnya ada cahaya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ya ikhwan, kita bisa melihat perbedaan wajah-wajah para ulama dan para asatidzah ahli sunnah dengan wajah-wajah ulama yang buruk dan juga ustadz-ustadz yang bukan ahli sunnah. Kenapa? Karena mereka menghafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para asatidzah kita, meskipun mungkin jurusannya adalah fikih, tapi ternyata sangat getol menghafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membedakan ini hadis sahih, ini hadis dhaif, hadis sahih, hadis dhaif, hadis sahih, hadis palsu, dibedakan. Itu kerjaannya meskipun ahli fikih. Meskipun dia adalah ahli bahasa sekalipun. Para ustadz yang ahli bahasa tetap perhatian dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Sahih Bukhari, ini Muslim, ini menghafalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, membedakan ini yang sahih, ini yang buruk. Inilah ulama hadis. Dari zaman ke zaman Allah Subhanahu wa taala memberikan nadrah, cahaya. Disebutkan oleh para ulama, cahaya disebut di situ adalah cahaya yang beda dengan yang lain. Cahaya kebahagiaan, cahaya kenikmatan yang tidak diberikan kepada orang yang tidak menuntut ilmu hadis. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, "Idza ra'aitu rajulan min ashabil hadits fa ka'anni ra'aitu rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jika aku melihat seorang dari ahli hadis, maka seolah-olah aku melihat seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazahumullahu khairan.
Mudah-mudahan Allah membalas mereka dengan kebaikan. Hum hafizul lanal asla. Mereka menjagakan untuk kita hadis. Falahum alainal fadl, dan mereka pun mendapatkan keutamaan. Kita lihat ini persaksian dari Al-Imam Asy-Syafi'i yang juga ahli hadis kepada guru-guru atau para ahli hadis. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, di antara sima ahli ilm, di antara ciri-ciri ahli ilmu adalah menghafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu apabila ada yang dikatakan ustaz, dikatakan ulama, dia tidak memiliki hafalan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, buang jauh-jauh, itu bukan ulama. Karena Rasulullah sendiri mengatakan alaihi salatu wassalam, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu sekali cabut dari hamba-hamba, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman, sampai ketika Allah tidak menyisakan seorang yang berilmu. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka manusia menjadikan para pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, kemudian mereka ditanya. Fa'aftau bighairi ilmin, kemudian mereka berfatwa menjawab tanpa ilmu. Fadhallu wa dhallu, mereka sesat dan juga menyesatkan. Ini menunjukkan bahwa pencabutan ilmu itu dari apa yang ada di hatinya para ulama dengan mewafatkan. Berarti para ulama juga menghafal. Inilah ayol ikhwan, belum terlambat untuk kita belajar ilmu hadis. Al-Imam Ibnu Hibban terlambat belajar ilmu hadis, tapi ternyata menjadi ulama hadis, menulis Sahih Ibnu Hibban. Al-Imam Ibnul Jauzi terlambat dalam menuntut ilmu hadis, tapi ternyata karangan-karangan beliau tentang hadis itu sangat banyak. Dan masih banyak ulama yang lain yang mereka itu terlambat dalam mempelajari ilmu hadis, tapi mereka menjadi ahli ilmu, ahli hadis. Oleh karena itu ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, mari kita sama-sama berusaha perhatian dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bukan santri, saya bukan penuntut ilmu. Siapa bilang? Saya dulu pernah membuka setoran hadis, 100 hadis pada para pegawai, petani dan sebagainya yang punya pekerjaan, bukan pelajar, bukan santri, tapi orang yang sudah berkeluarga, punya anak. Ada yang 3 bulan selesai 100 hadis, ada yang 6 bulan selesai 100 hadis. Sepakat seluruhnya di dalam tidak sampai 1 tahun semuanya telah menyelesaikan 100 hadis. Mari kita menjadi bagian dari penghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita diberikan nadrah, cahaya yang insya Allah akan mengantarkan kepada cahaya di akhirat. Jangan bermalas-malasan menuntut ilmu. Jangan bermalas-malasan hadir di kajian. Jangan bermalas-malasan membeli buku-buku hadis. Jangan sampai di rumah kita tidak ada buku-buku hadis. Oleh karena itu ya ikhwan, ini menjadi nasihat di khutbah yang pertama ini. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Kesesatan sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjadi dan semakin menyebar. Siapa yang bisa mengingkari kesesatan tersebut? Tidak ada yang bisa mengingkarinya kecuali orang-orang yang perhatian pada ilmu dan hadis. Tidak hanya pada ilmu Al-Quran, tafsir atau bahasa atau fikih, tidak. Harus perhatian dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh. Yang membawa ilmu ini di setiap generasi adalah orang-orang yang adilnya. Orang-orang yang adil. Coba pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para ulama. Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka menghilangkan pengubahan-pengubahan orang-orang yang melampaui batas. Wa intihalal mubtilin, dan keinginan merusak orang-orang yang ingin merusak Islam. Wa ta'wilal jahilin, dan penafsiran yang salah dari orang-orang yang bodoh. Siapa yang bisa menjelaskan kebatilan ini? Ahli hadis, ahli ilmu yang perhatian dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Al-Khattab pernah mengatakan, sayatikum unasun, akan datang kepada kalian manusia-manusia yujadilunakum bisyubhatil Quran, akan mendebat kalian dengan syubhat-syubhat di dalam Al-Quran. Fajadiluhum bis sunan, maka debatlah mereka dengan sunnah-sunnah, dengan hadis-hadis. Fa inna ashabas sunan a'lamu bi kitabillah. Sesungguhnya ahli hadis itu adalah orang yang paling paham terhadap kitab Allah. Orang yang paling paham terhadap kitab Allah. Kenapa? Karena Al-Quran tidak bisa ditafsirkan dengan sembarangan. Harus dengan ilmu. Kemudian ayol ikhwan, begitu pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhir zaman dajjaluna kadzabun. Akan ada di akhir zaman ini dajjalun, dajjal, pendusta, kadzabun, para pendusta. Ya'tunakum minal ahadits, mereka membawa hadis-hadis bima lam tasma'u antum wala aba'ukum, yang tidak pernah didengar oleh kalian, begitu pula nenek moyang kalian. Fa iyyakum wa iyyahum, hati-hatilah kalian terhadap mereka. Ahli hadis adalah penjaga agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Oleh karena itu seperti Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, al-malaikatu hurrasus sama', para malaikat adalah penjaga langit, wa ashabul hadithi hurrasul ardi, dan ahli hadis itulah penjaga bumi. Oleh karena itu ya ikhwan, mari kita bersemangat untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau memfasilitasi orang-orang untuk belajar hadis dan memperdalam ilmu hadis sampai bisa membedakan hadis ini sahih atau dhaif atau tidak. Jangan sampai menyebar di masyarakat dibiarkan begitu saja. Harus ada peringatan. Harus ada peringatan tentang hadis-hadis palsu. Betapa banyak orang yang ketika berkhutbah berceramah membaca teks, ternyata yang dicantumkan di sana yang disebutkan adalah hadis-hadis palsu atau hadis-hadis lemah. Siapa yang menjelaskan kesalahan tersebut? Siapa yang akan menjelaskan kesalahan tersebut? Jawabannya, mereka adalah ahli hadis. Maka kita harus berupaya ya ikhwan, sebisa mungkin untuk mendukung orang-orang yang perhatian dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita introspeksi diri kita. Dulu para ulama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bersemangat untuk mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad zanantu ya Abu Hurairah, saya telah menyangka wahai Abu Hurairah, tidak ada yang bertanya tentang hadis ini lebih awal darimu. Lihirsika alal hadis, karena engkau sangat semangat menghafalkan hadis. Maka dari seluruh buku-buku induk, karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah menjadi perawi hadis dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ya ikhwan, mari sama-sama kita bersemangat untuk menghafalkan dan mempelajari ilmu hadis. Dan akhirnya di hari Jumat perbanyaklah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.